jadi melukis di atas panggung. Tetapi itu hasil akhir ya, lukisan itu hasil akhir. Ya. Itu dari beberapa cabang seni, ada tari, Ya. teater, Ya. ada lukis, ada musik, semua masuk. Stage manager ikut, masuk itu. Ikut melu ngelukis. Ikut di dalamnya. Oke. Ya, ikut pentas itu, stage manager pada waktu Andre itu dulu. Apakah ini juga sebenarnya yang jadi motivasi jenengan akhirnya berkiprah di pendidikan gitu, Mas? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Karena awalnya saya itu tidak punya ijazah guru. Iya, tadi dari Karena itu dari isi tidak ya. punya ijazah guru. Karena itu akhirnya menjadi tuntutan, bisa tidak bisa kami harus bisa menyesuaikan. Ternyata seorang guru itu harus mampu untuk mendidik dan menjadi contoh dan memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Apa itu yang kita miliki ya kita berikan kepada mereka semua. Itu. Makanya itu ngokai mengkayakan diri sendiri baru nanti. Satu, harus mengkayakan diri sendiri berkaitan dengan ilmu yang harus kita berikan terhadap anak-anak. Ya. Yang kedua, mengkayakan sosial bermasyarakatnya dalam hal berilmu-ilmu yang akan masuk terhadap anak-anak yang akan kita didik itu. Oke. Nah, kan di sini kita juga mengenal jenengan basicnya dari tari. Iya. Terus malah di sekolah ini tadi dengar ceritanya adalah guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa, betul. Nah itu. Lah kepiye? Gini, Kepiye? Kalau ngomongin tari kan sakjane nggak cuma Jawa nggak Iya, cuma tari Jawa betul, gitu. betul, Tapi iya. ada Nusantara ini juga tarinya akan ada macam-macamnya. Apakah itu juga panjenengan akan menyisipkan itu dalam mata pelajaran atau pripun atau dalam perjalanannya? Di luar itu, kami tidak berhenti, tetap kami memberikan ilmu yang berkaitan dengan tari, tetapi kita lebur di dalam sastra Jawa tadi. Iya. Contoh, ketika dalam nembang mocopat, itu dalam nembang mocopat kan biasanya hanya nembang, duduk. Kita buat supaya anak tidak jenuh, jadi tidak duduk silo atau timpuh gitu saja, enggak. Tetapi ekspresikan isi dari tembang itu, narasi dengan tembang itu, ekspresinya seperti apa. Secara tidak langsung, anak akan mampu mengekspresikan bentuk tangannya, bentuk mimiknya, bentuk kakinya, bentuk badannya. Nah, itu bagian dari tari. Ya, tapi kan nggak terasa Ya, saya ketika ya. memberikan ilmu itu. Para sadar mereka melatih dirinya Iya, sendiri untuk jadi kenal sama seperti tari. itu, betul. Oh. Nah, tapi nanti bentuknya bisa dibilang tidak beraturan gitu mungkin. Iya, menurut agama dan keyakinan masing-masing anak. Mulai. Penuh ya? Iya, sekarang sama-sama ono kidung. Contoh, Ya. ketika nih ono kidung. Nah, sekarang ono kidung bisa seperti ini. Tetapi ada yang mengatakan ono kidung. Beda-beda kan ini? Dan itu dibebaskan anak. Iya, dibebaskan, silahkan. Tetapi harus punya ekspresi sendiri. Tidak boleh sama. Dari murid yang lain. Dari 30 itu harus punya ekspresinya sendiri-sendiri. Tidak boleh mengambil ekspresinya kompong, tidak boleh. Spesifik mereka kok. Oh gitu, gitu. Iya, Jadi itu nanti akan menambah wawasannya dia sendiri secara nggak langsung. betul. Gitu. Oke. Tapi itu juga akan ada, anu nggak sih? Karena katanya seni nggak ada standarnya, nggak ada penilaiannya itu secara subjektif gitu misalnya. Kalau akhirnya ada, Tergantung yang menilai dulu. ini cocok. Tergantung ini. yang menilai dulu. Kadang kalau bicara tentang pendidikan kan pasti ada standarnya toh, Mas. Ya otomatis. Nah itu tunjuk gimana Lenggado ke antara itu tadi perbedaan mungkin gerakan dengan referensi mereka dengan ketidakbisaan mereka katakanlah seperti itu dengan standarisasi nilai dan sebagainya gitu Mas. Kalau saya yang menilai itu bagus semua. Oke. Kalau saya yang menilai itu bagus semua. Karena kenapa kok jadi apa Mas? Apa untuk mutusin diri? Silahkan mengekspresikan sesuai dengan ekspresi Anda masing-masing. Tidak boleh menggunakan ekspresinya yang kompong tadi, tidak boleh. Itu yang bikin semuanya jadi kita apik menurut jenengan. Iya. Menurut penilaian jenengan gitu. Iya.
Karena setiap orang mempunyai jati diri sendiri-sendiri, bukan jati dirinya Kompong tadi, tak ambil lagi. Sesuk urip ya uripe nggo keluargane dhewe kok ora keluarga kono kok. Kompong. Iya. Begitu. Tapi kan kalau ngomongin tentang apa namanya, belajar pada saat ini ya, Iya. kita dituntut untuk kompetitif akhirnya. Nah, Nah, terkait dengan itu, KPHB njuk piye Mas? Porsi kompetisinya jadi hilang. oke. Bagus di situ kan ada standar nilai. Iya. Katakanlah bagus dengan nilai angka 80 sampai 84. Ya. Oh itu kira-kira nilainya bagusnya bagus B. Oh, 85 ke sana sampai 90 itu nanti kira-kira sudah masuk A lah. Kan kita iya. tetap punya standar, tapi itu bagus. Ya. Karena anak sudah berani untuk mengungkapkan ekspresi yang ia bawakan, apa yang menjadi narasi sudah baik. Bagi kami kan gitu. Iya. Tetap ya, ini tetap ada penilaian walaupun itu bagus banget, Ya. tapi tetap disebut apik. Betul. Oh, Orang ono sing elek, tetap apik. Bingung ta? lumayan. Karena saya paham konsepnya, maksudnya memahami itu, tapi kalau ketika jatuhnya ke akhirnya dipraktekkan, wow, Iya. gurunya apian iki. Ya, tiba-tiba kayak gitu saya jadi murid nih kan. Karena tuntutan kita terhadap nilai kan harus ada. Ini angka ini kan harus ada, harus muncul. Tidak hanya oh kowe apik banget, oh kowe apik, kan tetap harus muncul nilai ini. Ini yang harus kita berikan terhadap anak. Atau bahkan jenengan ada tindak lanjut dari nilai yang Anda berikan tadi, Mas. Misalnya ada. apik banget sing cenderung neng A, Ada. jenengan juga akan mempersuasi untuk mempertebal lagi wacananya dan sebagainya, atau melatih secara spesifik itu. Ada. Jadi begini, ketika ini ada sesuatu yang memang bagi kami punya punya sentuhan khusus, punya sesuatu yang lebih gitu tadi Iya, ya. Itu nanti akan kita panggil. Yuk, besok latihan. Besok anak acara ini, besok ikut. Apresiasi lah. Ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Besok tanggal sekian latihan, besok lomba. Jadi itu kita masuknya ke situ. Begitu. Nah, kalau terkait dengan misalnya kan membebaskan tadi putra putrinya siswanya gitu, ada siswa mungkin yang memang suka juga sama tari, pasti ada banget seperti itu. Banyak. Nah, itu kan mereka mungkin sudah mengambil pelajaran atau kursus di luar dan sebagainya gitu. Itu juga akan kelihatan banget Mas bedanya atau dan sebagainya di situ. Ya, karena di situ sudah kelihatan bentuk dasar ya, pasti akan kelihatan juga. Tetapi kita tidak akan terus menomor tigakan yang lain yang belum bisa sama sekali. Kita tidak pernah untuk membedakan itu. Tetap kita sama kok. Walaupun kita nanti akan mengajar sama teman, katalah, oh ini yang sudah bisa, ini bisa mengajari temannya yang belum. Oh bisa, Iya. gitu juga malah. Jadi seperti itu. Kita kan lebih ringan juga. Iya. Akhirnya dibantu oleh siswa. Ketika siswa sudah bisa membantu guru untuk mengajari temannya. Itu pasti nilai plus lagi buat Pasti. siswanya itu juga. Iya, betul. Oh, ditunjuk dulu Mas, monggo. Oke loh. Iki sama, monggo lho, tunjuk lho. Sambil jeda sidik gitu kan. Oke. Nah, jenengan juga pernah nggak Mas menggabungkan antara itu tadi ekspresi-ekspresi mungkin dari siswa atau mungkin dari teman jenengan atau siapapun gitu dalam sebuah proses yang itu menjadi satu hal yang bebas? Pernah kami dengan siswa-siswa kami dengan teman-teman Perancis malah itu. Pada waktu itu tamu dari Perancis belajar di Gayam 16. Ya. Tempatnya Swargimba Sapto Raharja itu ya. Kita kolaborasi dengan karawitan, musik pentatonis, diatonis, tari, teater pada waktu itu. Jadi dari anak-anak kita berlatih dengan mereka dan mereka juga berlatih di tempat kita. Akhirnya kita bareng, akhirnya kita pentaskan. Kalau yang tadi dari Prancis, mereka dengan basic seni Mereka teater bisa itu? gamelan juga, karena mereka juga belajar gamelan juga di sini. Mereka belajar tari juga, mereka belajar wayang juga. Kebetulan tari saya yang ngajari juga yang Perancis itu. Oh, oke. Gitu. Nah itu jadi satu produk karya. Gitu. Iya, menjadi produk karya baru. Iya. Ya, Dipentaskan juga. dipentaskan juga. Tahun pinten dong? Itu sekitar tahun 2006, 2007 lah.
sekitar itu. Setelah gempa itu dulu. 2006 Ya, ya 2007 sekitar ya. itu, sekitar itu. Lalu proses sih kalau boleh spill sedikit gitu tentang yuk gimana nih gaduk kita tadi itu satu mungkin dari kendala yang pertama kendala budaya pasti terus kendala bahasa pasti juga akan terjadi itu ada banyak kendala di situ sebenarnya tapi itu pripun jenengan sing menyikapinya akhirnya jadi Enggak satu juga. visi atau Enggak juga, kendala ya biasa lah, tapi enggak begini. Karena pada waktu itu yang dari teman-teman Perancis juga sudah mendapatkan ilmu tentang gamelan dengan tari dan tarinya juga, Ya. yang di Bosa juga. Lah, materinya katakanlah kita memberikan materi sama, katakanlah materi A gitu ya. Ya. Materi A ini juga kita ajarkan di Gayam, Ya. di teman-teman Perancis, Perancis, ya. tetapi juga kita ajarkan di anak-anak SMA Bosa. Nah, otomatis materi sama kan? ya Nah, ketika materi sama, kita akan kolaborasi. Karena mereka juga sudah bisa. ya Nah, bisa terjadi seperti itu. Dan di tengah jalan pasti akan ada terjadi improvisasi. ya no, benar pasti tengah jalan. Nah itu juga terjadi Nah, sangat terjadi. Kenapa terjadi? Lali. ya Karena lupa harus improvisasi. Jadi seperti itu. lanjut bentuknya ora kompak no Lih, yang menyuruh kompak siapa? Kalau sudah lupa, yang nyuruh kompak kan tidak ada. iya siapa yang Iya, nyuruh kompak ya? wong seni kok. Bebas. Oh, maksudnya nggak kayak yang dilatih, kayak nggak kayak yang di apa namanya yang diceritakan tadi di awal sama di awal dari Prancisnya dan juga dari Ya, Busana. karena pada waktu itu ternyata anak sudah mampu untuk mandiri. Wah, aku lali. Berarti harus improvisasi. Oh, nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Itu hak sepenuhnya milik anak itu. Panggung itu saat itu sudah milik mereka. Silakan, dan itu bagus-bagus saja kok. Lah sing Prancis, sing respon gimana? Ya enggak masalah, improvisasi juga. Hebatnya di situ. Jenengan pada saat itu terus apakah juga mengalami kaget gitu? Enggak. Loh, iki lho. Enggak. Sebelumnya sudah diberitahu. Suatu saat kalau di panggung lupa, panggung milik Anda. Silahkan untuk ubah solah bowo. Artinya solah bowo di sini bergerak improvisasi, tetapi tetap dalam frame. Ya. Begitu. Sampai buri gitu juga atin improvisasinya atau di Ya. mung selang-seling itu aja toh? Enggak, ya nek lali kan ya ora kabeh toh. Oh, akan terus kembali Nah, lagi di tengah- ke Iya, betul. Kembali ke jalannya lagi. menarik ya akhirnya ya, Iya. gitu ya. Kan jadi satu kejutan Iya, buat sing latihan maupun sing nonton Iya. gitu akhirnya gitu ya. Nah, walaupun sing nonton nggak ngerti. nggak ngerti. Yang ngerti kan kita saja. Ya. Jadi catatan, evaluasi gitu atau malah ini jenengan kembangkan Mas konsep seperti itu. Catatan pasti, tetapi memang kalau sudah di dalam panggung, monggo suatu saat kalau lupa ya harus seperti itu, improvisasinya harus diperkuat. Tetapi harus ada saling komunikasi kan, saling Iya, komunikasi. Itu yang penting, itu yang dibutuhkan. Baik ketika iringannya yang lupa atau tarinya yang lupa atau vokalnya yang lupa. Di sini harus saling ngomong Wah, ini. gitu. Nah, kuwi mau lho, ngomong Nah. tentang Gitu. ngomong dan juga membuat itu nih pripun Mas? Atau ini kan jadi penasaran saya misalnya ada satu hal yang terlupakan gitu kan, apakah dia diharapkan untuk mengulang gerakan atau yang tadi sudah atau dia improvisasi di loske gitu Enggak. dan gimana caranya agar yang sini juga memahami oh iki lali lho iki cahaya ternyata gitu atau Tetap akan diberi waktu untuk dia improvisasi, tetapi dia akhirnya harus nututi. si yang improvisasi tadi Iya, seharusnya katalah gerakan rampak 1 sampai 6. 5 sampai 6-nya lupa, Iya. tetapi 1 sampai 4-nya ingat. 5 sampai 6 lupa. 5 6. Oh, apa tadi? Nah, berarti otomatis yang 7 8 harus segera mengejar. biar sama Tetapi iya, tetapi yang 5 6 tadi itu hak sepenuhnya si pelupa tadi. dan menjadi kewajiban teman-teman yang lain untuk legowo Iya, iya. dan Biasanya kan akan terjadi, weh mau lali. Oh, enggak masalah, justru itu bagus. Justru itu bagus. Karena ternyata di situ anak sudah mampu untuk mengeksekusi diri untuk berimprovisasi. Tidak semua bisa loh. Lali malah nangis ya kadang. Iya kan? malah bingung Ya, malah bingung. Makanya kita harus memberi bekal dulu. Ketika di tengah jalan lupa, harus mampu untuk mengeksekusi, untuk improvisasi apapun itu bentuknya. Jangan sampai kelihatan kalau lupa. oh
Oke. Karena itu juga karya yang ditampilkan adalah karya kontemporer gitu. Iya. Oh enggak, pada waktu itu sebenarnya tradisi. Pada waktu itu. Lanjut. Nah, ya sudah, ya enggak apa-apa. Tapi kan dengan gerak yang tradisi yang tidak sama, tetap akhirnya tertutup. Tertutup. Kalau ngomongin tradisi berarti sebenarnya ada penonton di situ yang mungkin paham bahwa oh kayak bocah kayak lali kayak itu juga. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semuanya. Mayoritas kita. Mungkin bagi penonton, oh kayak mau disengaja kok. Bisa ketutupan gitu. Iya. Bisa. menarik Gitu. Atau jenengan malah mungkin akhirnya dari hal seperti itu kebayang untuk membuat satu pertunjukan yang improvisasi kabeh gitu. Ya, kami pernah itu malah yang ngajak pada waktu itu Kompong itu. Oh itu berarti Mas? Iya, ada nggak tadi ya? Ada Mas. Nah, jadi itu kolaborasi dengan teman-teman dari Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, mana ya lupa, saya lupa itu. Asia. Nah, pada waktu itu untuk membuat sebuah karya kontemporer, jadi melukis di atas panggung. Tetapi itu hasil akhir ya, lukisan itu hasil akhir. Ya. Itu dari beberapa cabang seni, ada tari, Ya. teater, Ya. ada lukis, ada musik, semua masuk. Stage manager ikut, masuk itu. Ikut melu ngelukis. Ikut di dalamnya. Oke. Ya, ikut pentas itu, state manager pada waktu Andre itu dulu. Andre yang mana tuh orangnya? Andre. Yang mana gitu? Itu yang mana? Andre itu yang agak putih. Putih. Kelabu ya. Ya, Itu yang mana? itu. Jadi dari state manager itu. Lah, di dalam planningnya, rencananya, itu pokoknya lukisan ini tidak ada besok dadine seperti ini, nggak ada. Geraknya seperti ini nggak ada. Tetapi itu di Wengku itu dibatasi oleh musik pada waktu itu. Hanya dibatasi musik. Dalam bentuk durasi atau? Dalam bentuk durasi. Ya. Nah, tetapi ketika itu tarinya, teaternya, kemudian pelukisnya, stage manajernya di situ harus mampu satu berteater semua. Walaupun latar belakang tari, latar belakang stage, latar belakang musik, latar belakang seni rupa harus bisa menari. Dibalik juga yang tadinya tidak bisa melukis, semuanya nanti harus bisa melukis semua. Dengan apa? Dengan tubuh kita sebagai kuasnya. Jadi yang teater yang tadinya hanya membaca atau menarasikan, yang teater akhirnya harus pegang cat, harus melukis dengan tangannya, dengan kepalanya, dengan tubuhnya. Yang tari pun yang tadinya bergerak, mungkin telapak kakinya akhirnya menjadi lukisan di atas kanvas, hidungnya di atas kanvas, telinganya di atas kanvas. Itu cat semua. Jadi semua tubuh itu ada cat semua. Dan itu akan ada dinamika dari lukisannya, dari tarinya, dari teaternya, dari musiknya, semuanya masuk. Dan hasilnya bagi kami dulu luar biasa. Sukses itu dulu. Tahun berapa Mas? Kok lupa ya? Tapi setelah gempa, maksudnya setelah bahkan 2010-an ini ya? FSI 2016. Iya. Dan itu pentas di PPPG di Indonesia itu 2 kali kalau tidak salah, terus dibawa ke Penang, Malaysia. Dengan konsep yang sama? Konsep yang sama. Artisnya juga sama? Artisnya sama. Artisnya sama. Kalau kayak gitu berarti ada persiapan gitu Mas sebelumnya untuk bertemu dengan teman-teman berbeda, jelas latar belakang dan budaya kan beda yang beda negara akhirnya. Itu juga ada prosesnya dulu, ngeblend atau membangun chemistry itu. Kita ada proses, kita ada pertemuan pada waktu itu. Akhirnya kita juga harus mengeksplor isi yang akan kita pentaskan apa, eksplorasi di situ. Artinya eksplorasi itu kita menemukan atau pencarian gerak yang kira-kira itu nanti pas. Tetapi ternyata di situ kita tidak pencarian gerak, justru kita menemukan dalam proses itu. Kita menemukan gerak-gerak yang baku. Artinya gerak-gerak baku itu ketika kita pentas itu muncul lagi. Ketika latihan itu muncul lagi.
Padahal setiap latihan hari ini dengan besok itu kadang berbeda. Nah, ketika dipentas, oh ini muncul lagi. Nah, kadang seperti itu yang dikatakan, saya mengatakan bahwa itu baku. Dan itu akan dikompilasi menjadi satu urutan gitu kah atau ya cuma jadi pengingat aja? Kalau geraknya tidak menjadi sebuah pengingat, karena geraknya itu nanti setiap latihan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai pentas, biasanya tidak akan sama. Akan kembali terhadap waktunya, tempatnya, akan kembali itu lagi. Iya, merespon itunya yang J. berbeda itu. Karena gerak yang kita wujudkan di panggung adalah bukan berdasarkan logika kita, tetapi bergerak berdasarkan rasa. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini kan kalau ngomongin tadi di Indonesia, terus ini di Penang, Penang, itu ya. ya. Nah, ketika ini tantangannya menjadi lebih besar lagi, tidak satu rumpun banget, tidak Ya. se-ASEAN bahkan mungkin pernah buat jenengan terus akhirnya yang ke mungkin di Eropa atau di mana gitu. Pernah kami di Eropa tahun 2001 apa ya, itu di Sisilia, di Itali. Oke. Di Itali, tapi itu pentasnya floor tradisi. Semuanya apa? Semuanya tentang tradisi Jawa. Jadi permintaan sana memang ketika kita pentas keliling itu pokoknya tariannya harus tari Jawa, Iya. harus gamelan Jawa, tidak boleh pengembangan. Oh, Jadi seperti itu. membawa budaya gitu. Ya, jadi pada waktu itu di Sisilia, di Itali, di Belanda, terus di Perancis pada waktu itu. Itu tahun 2001, 2002 kalau tidak salah. Kalau yang kolaborasi tapi di luar Asia tadi juga Kita sudah pernah. ya di Perancis sama di Korea itu. Di Prancis waktu itu apa Mas? Di Perancis itu kita kerjasama dengan teman-teman Gayam 16 Ya. dan tahun berapa ya kemarin? Saya itu mengajar di sana dari SD, SMP, SMA, ngajar selama 2 bulan. tari juga. Ya tari, ya gamelan, ya teater, ya topeng, ya bahasa Jawa. Ya. Iya, saya mengajar justru pakai bahasa Jawa. Wong bahasa Inggris ya blek-keduk, bahasa Perancis apalagi. Tetap pakai bahasa Jawa. Lah wong Prancisnya gimana? Ya bisa tuh, Paham? paham. Dengan bahasa isyarat ini paham. Begitu. Oke. Dan menyenangkan anak-anak sana itu sebenarnya juga. Walaupun tantangannya di bahasa seperti itu ya. Iya. Tapi bagi kami itu bukan sebuah tantangan. Walaupun kami terbatas dalam bahasa, tetapi ketika kita memberikan materi, ternyata mereka sangat senang. Dan kita pentaskan loh. Kita pentaskan loh. Ada workshop. Jadi dari kita itu kalau latihan itu mulainya jam 11. 11 siang. 11-nya sana siang. Ya. Nanti malam itu kita biasanya terus pentas. Biasanya seperti itu. Jadi Ya. ada workshop seperti workshop gitu. Selama 2 bulan seperti itu. Kurang lebih 2 bulan. Wow. Kurang lebih 2 bulan. Oh, itu kalau yang satu lagi yang di mana satu lagi? Mas? Kalau yang di Korea, Korea, itu dulu kita sifatnya hanya mengisi festival-festival itu. Tapi kita kolaborasi. Jadi dulu ada di Korea itu kan ada namanya festival topeng. Iya. Topeng Masden itulah ya. Iya. Itu di Kota Andong pada waktu itu. Nah, itu kita kolaborasi biasanya. Jadi tidak melulu tradisi, tetapi kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Korea itu. Korea. Tentu saja Koreanya selatan ya, bukan utara. Iya, iya Korea Selatan. Lanjut tekan teman kan. Wah, kamu bakas beda berapa? Ajari wong kono, ora kaku ngono. Ayo angel banget. Oke. Iya. Oke. Oke, Mas. Nah, sharing-sharingnya ini semoga bisa menginspirasi, Mas. Nggih, Jadi satu perjalanan cerita dari 4 dekade yang lalu sampai sekarang akhirnya dan masih akan terus diteruskan, Mas. Ya, Nah, pasti. rencana ke depan mungkin Mas ada, Mas. Pasti. Yang penting pokoknya generasi kita tidak lupa dengan budaya kita. Artinya tradisi Jawa harus tetap, walaupun tradisi sekarang kan ada tradisi sekarang kekinian nih Pak, kontemporer ya. Kontemporer. Dikembangkan yang di luar monggo, tetapi jangan lupa dengan tradisi kita. Wis mau cari nih. Oke. Tapi sekali lagi kami ucapan matur nuwun, Mas. Buat Sami-sami. kesempatannya kali ini kita bisa dapat cerita banyak. Tapi juga mungkin satu hal yang jadi catatan terakhir tadi tuh bahwa kita ojo nganti lali karo kabudayaan. Betul. Apa tuh Mas sakjane? Kok dari tadi itu dari awal sampai endingnya itu ojo nganti lali ngopo tuh Mas? Sakjane ngopo Mas? Kesantunan. Kesantunan. Ya. Kesantunan.
kesantunan. Yes. Nanti seperti apa penjelasannya lebih lanjut kalau ketemu sama langsung aja iki. Nanti tambah tuh. Iya. Tapi memang poinnya di situ nggih. Iya, iya, Oke, betul. matur nuwun sekali lagi sudah kerso ini dolan di berita teater sudah menginspirasi dan semoga ini juga bisa menjadi episode yang menarik buat teman-teman semuanya nonton. Terima kasih. Saya pamit dulu. Kita ketemu lagi di berita teater episode berikutnya. Benar. Matur nuwun.